Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Dimas Rizky Harto dengan NIM 17 akan melaporkan hasil final project saya, yaitu yang berjudul penerapan KNRS Dashboard untuk klasifikasi dana desa. Pertama, latar belakangnya. Anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2015 dana desa dialokasikan di Kabupaten Gorontalo sebesar 53 miliar dan dialokasikan pada 191 desa. Sumber ini saya dapatkan dari BPM Pemdes Kabupaten Gorontalo. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk. Mungkin saya akan kasih ke inti-intinya aja ibu. Kenapa saya mengambil? Karena belum adanya pemodelan KNRS Dashboard untuk klasifikasi dana desa. Kemudian algoritma KNRS Dashboard belum pernah diterapkan dalam klasifikasi dana desa. KNRS adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek baru berdasarkan tetangga terdekatnya, atau kelas yang paling banyak akan muncul akan menjadi kelas hasil klasifikasi. Tujuan dari algoritma ini untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari data training. Kemudian metode untuk penggalian data dengan metode KNN dalam menentukan dana desa. Dataset didapat dari literatur review peneliti yaitu Kabupaten Gorontalo. Data yang diperoleh adalah data seluruh desa yang terletak di kabupaten. Ini tabelnya, datasetnya. Untuk nama desanya, ada jumlah penduduk miskin, luas wilayah, IKG dan klasifikasi. Ini ada tiga ini sepertinya: terendah, sedang, tertinggi. Di jumlah datanya nanti ada 13, sini 10, dan ada data baru Desa Hunta, Payunga, dan Momala. Ini belum diketahui klasifikasinya. Kemudian langkah pertamanya adalah melakukan pembersihan data dari noise, reduksi fitur atau atribut, dan duplikasi jika ada. Langkah kedua adalah melakukan perhitungan jarak. Dataset dan data baru mempunyai variabel lebih dari 2 makna. Rumus Euclidean untuk pengukuran jarak dua objek. Pada penelitian ini nilai K yang digunakan adalah 5 karena variabel yang digunakan sebagai prediktor ada 4, yaitu jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG. Kemudian ini adalah rumus Euclidean X sama dengan sigma I sama dengan I X1 ini Y1 YI kuadrat. Misalkan untuk objek pertama pada dataset dihitung jaraknya dengan metode baru adalah sebagai berikut. Ini contohnya perhitungannya. Perhitungan seperti di atas dapat dilakukan terhadap seluruh data dari data training. Hasilnya akan terlihat seperti pada tabel di bawah. Nama desa, jarak, dan klasifikasinya. Kemudian kita urutkan hasil berdasarkan jarak tersebut seperti pada tabel 1.5 agar lebih terlihat kelompok berdasarkan parameter klasifikasinya. Tabel di bawah untuk memperjelas dari ke-6 objek pada data sampel dataset tersebut yang mana yang termasuk dalam 5 tetangga terdekat. Di bawah ini. Setelah proses klasifikasi dengan metode KNN dilakukan, berikutnya adalah kita mengukur kinerja dari klasifikasi yang dihasilkan dengan menghitung recall, precision, dan akurasi. Yang hasilnya tersaji pada tabel di bawah. Confusion matrix adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan akurasi pada konsep data mining.
ini classification SPSS, positif A, false negatif B, false positif C, atau negatif D. Perhitungan akurasi dengan tabel conversion pacak di atas adalah sebagai berikut. Akurasi sama dengan TP tambah TN slash TP tambah FP, FN, dan TN. Presisi didefinisikan sebagai rasio item relevan yang dipilih terhadap semua item yang dipilih. Di bawah ini, recall didefinisikan sebagai rasio dari item relevan yang dipilih terhadap total jumlah item yang tersedia dengan rumus recall dalam kurung TP/TP tambah FN. Presisi dan recall diberi nilai dalam bentuk angka dengan menggunakan perhitungan presentasi 1-100% atau dapat menggunakan bilangan antara 0 sampai 1. Sistem rekomendasi akan dianggap baik jika nilai presisi dan recall tinggi, seperti pada tabel di bawah. Lihat pada tabel 1.8, klasifikasi dengan metode KNN, tingkat akurasinya adalah 40%. Kesimpulan pada laporan ini, penentuan klasifikasi dana desa di mana saya selaku penulis melakukan riset saat ini dilakukan oleh analis menggunakan data dan aplikasi Microsoft Office. Dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan data mining yang terdiri dari tahapan pembuatan model dengan menerapkan metode KNN dan pengukuran jarak Euclidean untuk menentukan dana desa dan pengujian. Metode KNN bekerja dengan cara mengukur kedekatan antara objek baru dengan objek lama untuk menentukan termasuk kelas mana objek baru tersebut. Dari hasil pengujian diperoleh nilai keakuratan sebesar 40%. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.